Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reginata. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 STAI Siliwangi Bandung. Pada video kali ini, saya akan mendiagnosis kesulitan belajar pada siswa Madrasah Aliyah Persis Padalarang. Silakan untuk memperkenalkan diri. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Insan Nurani saya di sini salah satu murid dari MA Persis 38 menjadi kelas 11 dari jurusan IPS. Oke, mungkin di sini kita akan sharing-sharing aja ya, berdiskusi juga seputar kesulitan belajar yang Teh Insan itu alami gitu. Nah, pelajaran apa yang dirasa sulit menurut Teteh? Kalau menurut Insan gitu ya, kalau misalkan yang sulit ada, tapi kalau misalkan itu dipelajari lagi pasti bakalan bisa gitu paham. Yang termasuk sulit menurut Insan itu pelajaran balagomantik. Iya. Terus ilmu falak sama udah kayak. Oh iya, balagomantik ilmu falak. Coba kalau balagomantik letak kesulitannya itu di mana? Kalau letak kesulitannya lebih ke arah istilah-istilahnya gitu. Terus penerapan sebagai contoh-contohnya. Iya. Kan apa sih harus ngertiin dulu gitu. Terus cocok buat kata-katanya dimasukinnya kayak apa gitu. Iya. Kalau ilmu falak? Kalau ilmu falak juga buat apa sih nentuin kayak arah-arah kiblat, terus waktu-waktu sholat gitu. Harus dihitung, terus Ya. rumusnya juga ya. Iya. Iya benar. Tapi itu kalau ilmu falak kan dibantu pakai kalkulator ya. Kalau misalnya dalam mengaplikasikan kalkulatornya itu apakah ada kesulitan? Nah, untuk pertama kali kan dikasih tahu gitu ya, kalau misalnya nanti buat apa sih nanti hasil akhirnya kayak gimana, terus kalau misalnya buat penambahan, pengurangan, terus ditambah sin atau kotan yang kayak gitunya, kan sebelumnya tadi dikasih tahu gitu, cuman harus teliti itu pemasangan tentang sudut apa sih busur ataupun lintang garis lintangnya itu harus tepat, soalnya kalau misalkan nanti di salah satu angka salah akhirnya juga salah gitu. Ribet juga gitu. Ya, untuk gurunya nih bagaimana menurut Teteh? Misalnya guru balagomantik apakah kira-kira sudah menjelaskannya sudah jelas atau misalnya masih ada yang kurang dari gurunya gitu? Alhamdulillah untuk penjelasannya menurut Insan udah jelas gitu ya. Cuman kadang dari penjelasan guru itu teh ada kata-kata yang harus Insan teh tanyain lagi gitu biar Insan ngerasa jelas gitu. Jadi nggak langsung paham ya, harus diulang lagi gitu. Jadi kadang gurunya juga nanya paham nggak, kalau misalkan nggak ada yang sedikit tidak paham kok langsung tanyain aja. Kadang suka ngingetin guru-gurunya. Iya. Kalau untuk ilmu falak bagaimana gurunya? Ilmu falak kan guru waktu itu pertama tuh sama Ustadz Amin. Nah, terus karena ada keterdesakan jadi diganti sama Ustadz Hasan gitu. Nah, ketika belajar dengan Ustadz Amin itu lebih banyak menggunakan aplikasi kahot gitu, permainan game. Nah, di sana teh menurut Insan kita gara-gara game itu lebih banyak santri-santri itu lebih banyak aktif untuk menjawab gitu. Soalnya kan seru-seruan apalagi pakai handphone gitu. Nah, kalau misalkan untuk Ustadz Hasan sejauh ini tuh tentang serunya itu tentang menggambar bola bumi gitu. Nah, yang itu terus apalagi katanya teh kayak si ngegambar di dindingnya teh benar-benar bagus gitu gambarnya teh. Berarti dari setiap guru pasti punya caranya masing-masing ya dalam mengajar. Misalnya kayak tadi Ustadz Amin pakai game kan menjelaskannya gitu. Sedangkan kalau Ustadz Hasan berarti masih secara metode ceramah ya gayanya. Oh iya. Ya terus kalau misalnya dalam mempersiapkan ulangan balagomantik apa aja yang disiapkan? Kalau misalkan untuk ulangan-ulangan selain balagomantik gitu ya, itu kan sebelumnya gitu. Kalau hari sebelumnya, malam sebelumnya pasti bakalan kayak ngebuat kayak sebuah rangkuman gitu kan, nantinya tuh kayak dikasih kisi-kisinya gitu. Nah, nanti dikasih kisi-kisi, udah hafalin, lihat materinya ada semua, dirangkum di buku atau kertas. Nah, nanti pas di sekolah dihafalin lagi gitu rangkuman itu teh. Kalau ilmu falak ngapain rumus? Ya sama, nah apalagi kayak rumus bagian A, B, C gitu. Iya banyak banget ya. Kalau ilmu falak emang bercabang gitu dari satu soal.
Karena dulu pun ibu pengalaman belajar ilmu falak, balgom mantik juga. Emang balgom mantik itu harus benar-benar kita hafal mufrodat. Kalau ilmu falak harus hafal rumus-rumus. Ya, mungkin segitu aja wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya. Maaf jadi mengganggu waktu bimbingan. Terima kasih ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari pembicaraan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan dapat ditemukan solusi yang terbaik dalam kesulitan belajar yang sudah dialami oleh Teh Insan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.